Assalamualaikum, apa kabar sahabat Bimba semua? Tentunya masih semangat dan terus belajar. Di hari kedua kita akan membahas materi kurikulum dasar. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview kurikulum dasar. Kita simak yuk. Kurikulum dasar adalah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada mempelajari metode Bimba sebagai fondasi membangun minat baca dan minat belajar anak. Tujuannya agar mengetahui, memahami, dan menerapkan paradigma melalui metode Bimba. Dan gak cuma sampai situ saja, kita pun harus sampai mengevaluasinya. Di sini ada hukum dasarnya atau landasan, yaitu yang pertama adalah hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Ada tiga hukum belajar yang sudah ditentukan, yaitu satu, the law of effect, yaitu adalah ada sebab pasti ada akibat. Di sini contohnya anak senang akan mengulang. Yang kedua adalah the law of exercise. Di sini adalah hukum pelatihan. Semakin diulang pasti akan menjadi mampu. Yang ketiga adalah the law of the readiness, yaitu hukum persiapan. Semakin anak mampu, terampil, pasti kegiatannya akan menyenangkan. Metode Bimba ada 3, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Kita bahas yang pertama, yaitu fun learning. Adalah proses yang 100% harus menyenangkan. Tujuannya fun learning untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Kapan menerapkan fun learning? Dapat diterapkan kapan saja, di mana saja. Siapa yang harus fun learning? Yang harus fun learning adalah anak. Kita orang dewasa, motivator, wajib belajar. Siapa yang harus menciptakan fun learning? Yang menciptakan adalah motivator. Dan siapa yang harus mengawasi? Yaitu kepala unit. Indikator fun learning tercapai, kita dapat bisa melihat dari afeksi anak. Apakah anak sudah senang, ceria, semangat, mau mengulang, pasti tujuan fun learningnya sudah tercapai. Caranya untuk menerapkan fun learning bisa dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan permainan. Nah, kalau berdialog dan bernyanyi, kita harus menggunakan misalkan kita tatap muka di kelas sebelum anak masuk, kita harus menggunakan 5S di Bimba, yaitu senyum, sapa, salam, sebut nama. 5S, satu lagi maaf teman-teman, 5S adalah sambut, senyum, salam, sapa, sebut nama. 5S ini harus kita gunakan agar anak pertama datang sudah langsung kita sambut, pasti mereka akan senang, bersemangat. Setelah itu kita juga harus ciptakan suasana yang menyenangkan, gunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh anak. Biasakan gunakan selalu kata tanya kepada anak. Dan tanggapi semua komentar-komentar anak dengan penuh perhatian. Selalu mengevaluasi afeksi anak. Untuk bernyanyi kita juga harus melakukan bernyanyi, kita harus menyontohkan dulu. Kita gunakan dengan lagu-lagu Bimba. Untuk membaca buku cerita dan berdongeng hampir sama, cuma perbedaannya di mendongeng dapat menggunakan alat bantu, yaitu boneka tangan atau boneka jari. Kita harus pilih dulu materi yang akan diceritakan, yang tentunya sudah dikuasai atau terampil oleh motivator. Ajak anak untuk berinteraksi, pastikan motivator ceria dan semangat. Dan yang keempat, selalu mengevaluasi afeksi anak. Selain tadi berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, kita juga bisa menggunakan permainan. Apa sih arti bermain? Bermain adalah kegiatan apapun yang menyenangkan bagi anak tanpa menghiraukan, memikirkan masa yang akan datang.
Di Bimba bermain sambil belajar tetapi dengan edukatif dan mempunyai kurikulum. Kita bisa menggunakan La Bimba. La Bimba adalah lagu-lagu Bimba. Kita wajib menyanyikan lagu-lagu Bimba. Dan permainannya juga kita bisa menggunakan tadi ada modul Bimba. Apa sih modul Bimba? Adalah media perangkat sistem yang menumbuhkan minat membaca kepada anak yang berbentuk lembaran-lembaran kertas. Modulnya sudah disusun secara sistematik, bertahap, mudah dimainkan. Untuk langkah-langkahnya, kita harus pastikan mengetahui karakter anak, buat anak tertarik, mengajak anak, membimbing anak, selalu mengevaluasi. Kita masuk ke tahap kedua, metodenya yaitu small step system. Apa arti small step system? Proses yang dilakukan secara bertahap dengan melihat afeksi, kemampuan, dan kemauan anak. Tujuannya agar menyenangkan 100% fun learning. Mengapa harus small step system? Tidak mungkin fun learning jika tidak small step system. Bagaimana caranya small step system? Yaitu individual system. Kita masuk ke metode 3, individual system. Adalah proses pembelajaran terpusat pada anak sebagai subjek belajar. Apa sih subjek belajar? Adalah perhatiannya kepada anak.